Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita akan belajar struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, anak-anak yang saya banggakan, apa sih pidato persuasif itu? Nah, pidato persuasif adalah suatu kegiatan menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat yang dilakukan di depan umum dengan tujuan untuk mengajak atau memengaruhi para pendengar agar mereka mau mengikuti ajakan si pembicara. Nah, sudah paham kan? Selanjutnya, pembahasan yang pertama, struktur teks pidato persuasif. Apakah saja yang ada di struktur yang pertama, yaitu pembukaan. Pembukaan dari teks pidato persuasif yang pertama itu salam pembuka. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ucapan penghormatan atau sapaan. Nah, contoh, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sempor, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Sempor. Ucapan syukur dan terima kasih. Contoh, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktunya. Struktur teks pidato persuasif. Yang kedua yaitu isi pidato. Isi pidato merupakan bagian yang penting karena dalam isi pidato ini mengandung inti dari suatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian ini si pembicara akan menjelaskan secara detail. Nah, selanjutnya struktur teks pidato persuasif. Penutup. Nah, dalam penutup ini akan berisi hal-hal berikut, yaitu simpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Kemudian, permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam bertutur kata. Contoh, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur, saya sampaikan mohon maaf. Yang ketiga, salam penutup. Contoh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diva Katrine Kaputri dari kelas 96 dengan nomor NIS 3235 dan dengan nomor absen 03. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat melakukan aktivitas hari ini dengan baik. Meskipun pembelajaran yang dilakukan belum kondusif, namun saya percaya ibu guru dan teman-teman sekalian dapat melakukan kegiatan dengan produktif di tengah pandemik yang sedang marak ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Mempersiapkan Diri di Tengah Krisis Virus Corona, dengan tujuan dari pidato saya ini yaitu untuk membangun kesadaran masyarakat dan teman-teman serta ibu guru bagaimana cara mempersiapkan diri di tengah krisis kesehatan dunia ini. WHO menjelaskan bahwa coronavirus menjadi salah satu dari bagian keluarga besar virus yang bisa menjangkit hewan ataupun manusia. Jika virus ini menyebar ke manusia, maka ia akan menimbulkan gejala pada saluran pernafasan seperti batuk, pilek, flu, demam, dan juga sesak nafas atau pneumonia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 dan diberi nama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut dengan SARS-CoV-2 dan diubah menjadi Coronavirus Disease 2019 atau biasa kita sebut dengan COVID-19. Tentu kita sudah mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh coronavirus ini di dunia. Namun masih banyak orang yang belum menyadari dan menganggap remeh virus corona ini.
Mungkin saat pertama kali virus ini muncul di Wuhan, Cina, dan diklaim sebagai virus yang menular dan bisa fatal, banyak orang mungkin hanya percaya bahwa virus ini hanya menyebar di daerah-daerah mereka saja. Namun nyatanya, sampai saat ini, coronavirus sudah bisa membunuh 37.578 orang dari 164.726 kasus di dunia. Dan juga, coronavirus ini menyebabkan dampak yang sangat besar bagi krisis ekonomi karena devisa-devisa negara yang berkurang karena coronavirus ini. Dan juga krisis ADP karena kita sudah kekurangan alat pelindung diri seperti tisu toilet, hand sanitizer, sabun cuci tangan, masker, dan lain sebagainya karena harganya yang sangat melonjak. Di Indonesia, kita juga sudah menerapkan masa darurat corona. Sehingga dari awal, pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang akan membantu produktivitas rakyatnya, seperti bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Dan pemerintahan daerah juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak kalah pentingnya untuk membantu produktivitas warga, seperti selalu mencuci tangan, melakukan social atau physical distancing, dan juga melakukan gerak cepat terhadap penanggulangan orang yang mengalami gejala virus corona ini. Dikeluarkannya beberapa kebijakan ini tentunya memiliki tujuan dan juga pengaruh yang besar terhadap grafik kesehatan krisis virus corona ini. Jadi dari sinilah kita harus menyadari seberapa besar peran dari ahli medis sekarang ini yang sedang berada di garda terdepan untuk memberikan pelayanan penuh kepada pasien virus corona. Namun, orang yang masih belum menyadari dan masih bandel atau tidak menaati peraturan atau anjuran pemerintah, itu artinya mereka belum menyadari seberapa beruntungnya mereka bisa masih sehat dan bisa melakukan aktivitas mereka seperti biasa walaupun berada di dalam rumah. Dan juga dari sini kita harus menyadari bahwa kita berada di rumah memiliki peran yang benar-benar sangat penting karena mereka pemerintah dan ahli medis yang sedang menurunkan grafik krisis virus corona ini tidak semudah membalikan tangan. Sehingga saat kita berada di rumah, kita juga bisa membantu mereka dengan menyelamatkan banyak jiwa. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya pidato saya ini bisa bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akan tutup pidato saya ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.